Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sehat-sehat hari ini. Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Hadir semua nggak? Hadir ya. Hadir Bu. Tadi pagi ada sarapan kan? Ada Bu. Sudah Bu. Ini nggak sarapan. Makanya besok-besok kalau ke sekolah usahakan sarapan, jadi nggak sakit perut kita ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Memimpin doanya, Ibu tanya siapa mau yang memimpin doa ini ya dari antara anak Ibu? Iya, Erna silakan sayang. Ya, mari teman-teman sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, ini kan menjelang nuansa 17 Agustus kan, kita harus semangat. Bu, mengajak kalian nyanyi sama-sama, suaranya harus serentak. Ya, jangan duluan, jangan balapan, jangan dalam melempem. Ini kan lagunya semangat. Nah, coba anak Timbul pimpin lagu Hari Merdekanya ya. 1, 2, 3. 17 Agustus Hari merdeka tetap merdeka dalam menghayatkan kita wajahkan bela negara kita. Terima kasih. Oh iya. Oke, sudah semangat kan? Iya, anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita mulai, ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tentang teks proklamasi? Teks proklamasi. Iya, teks proklamasi. Masih ingat kan? Masih dong Bu. Sekarang yang untuk hari ini masih ada hubungannya dengan teks proklamasi. Hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtemanya masih subtema 1, rukun dalam perbedaan, tapi sudah masuk ke pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini ada beberapa tujuan yang kalian harus capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Di antaranya, kalian mampu mengumpulkan informasi dari teks yang nanti Ibu sajikan. Kemudian dari teks tadi nanti, kalian harus juga bisa menyimpulkan intisari dari isi teks tersebut. Selanjutnya nanti ada pelajar masuk ke muatan IPA-nya, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana cara makhluk hidup atau tumbuhan menyesuaikan diri. Kemudian ada pembagiannya, kalian juga harus bisa membaginya, yaitu mana yang hidrofit, higrofit, dan xerofit. Itu garis besarnya saja Ibu ceritakan, nggak perlu kita baca semua ya. Oke, untuk tahap yang pertama, kita akan baca teks. Nah, di sini ada teks. Supaya tidak menghayal, Ibu minta 1 orang untuk membacakan teksnya ya, kawan-kawannya dengar. Coba anak Ibu Riano kita baca sayang
teksnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta terbebas dari jajahan Jepang. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Beliau adalah presiden pertama negara Indonesia dan berjuang bersama-sama tokoh lain dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan wakil presiden adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Todasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri, adalah seorang tokoh golongan tua yang ikut berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Laksamana Todasi adalah orang Jepang yang menaruh simpati terhadap Indonesia dan membantu dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, Bu. Oke, sudah dibacakan. Tugas pertama adalah kalian mengumpulkan ada informasi apa saja yang terdapat pada teks. Siapa bisa? Coba. Bung Hatta dan Laksamana Ahmad Subarjo Proklamasi, Bu, disusun menyusun teks proklamasi, Bu. Oh, coba satu-satu sayang, satu-satu Teks sayang. proklamasi disusun oleh Bung Karno. Iya, betul. Lagi ada lagi informasi yang lain. Ahmad Di Subarjo. rumah Laksamana Todasi Maeda. Iya. Konsep teks proklamasi. Ya, betul. Betul. Nah, dari informasi-informasi tersebut, Ibu, coba sebentar dulu ya, Ibu bagikan dulu LK-nya ya. Ibu bagikan dulu LK-nya. Nih. Nah, tadi kan informasi tadi udah ada yang sebutkan, nanti ditulis di lembar kerja ini. Udah dapat semua LK-nya? Udah, Bu. Nanti secara individu kalian tulis informasi apa saja yang terdapat pada teks. Teksnya juga ada di LK ya. Nanti dibaca-baca lagi LK-nya. Tulis informasi apa saja yang terdapat pada teks proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya setelah kamu kumpulkan informasi yang terdapat pada teks, kamu lanjut ke soal kedua. Sebut dan jelaskan siapa sajakah yang menjadi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada teks. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis di teks, nanti silakan dipresentasikan secara pribadi. Mulai dari sekarang. Oke, udah siap anak-anak? Udah, Bu. Bu, tokoh-tokoh itu apa, Bu? Oke, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan yang terdapat pada teks. Siapa yang mau Orang Lotina. Orang-orangnya, Bu ya. Orang-orangnya Bu Saya, Bu, ya. Ya, Orangnya. orangnya coba ya. Ibu minta, Ibu nggak dengar kalau rame-rame. Saya, Ibu Bu, minta. Novita, Bu, ya. Ya, Novita, silakan sayang. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno Hatta, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Todasi. Todasi Maeda. Iya. Betul, pintar sekali anak Ibu Novita ya. Kemudian sebenarnya tokoh-tokoh proklamasi itu bukan mereka saja, tapi yang sesuai teks tadi Ibu minta kan, yang ada di teks cuman mereka Berempat. Oke. Nah, selanjutnya ini secara kelompok masih di LK yang sama, nanti kumpulnya sekalian ya sayang. Masih di LK yang sama, kalian berlatih sebutkan secara lisan apa sih pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Masih kelompok yang kemarin ya? Masih ingat kan?
Oh, Iya, Bu. Saya yang kelompok mana 2, ini? Bu. Kita nggak ganti-ganti kelompok nih. Oke. Kelompok 1. Rimi, coba apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Sangat penting, Bu, karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menyatakan kemerdekaannya terhadap penjajah. Iya, pintar sekali, betul. Gimana kelompok lain, betul nggak? Betul. Jawabannya sama nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Senang sekali, Bu, ya, anak-anak Ibu pintar-pintar. Nah, selanjutnya ini tugas terakhir untuk materi teks proklamasi. Ibu kasih kertas origami. Kertas origami Ibu bagikan sebentar ya. Nih. Nanti tuliskan di kertas ini tentang intisari dari teks yang kalian baca tadi. Intisarinya ya. Nah, nanti tulis, baru masing-masing pajangkan di depan kelas di papan pajangan ya. Mulai dari sekarang. Sudah siap? Udah, Bu. Boleh masing-masing maju ke depan dipajangkan. Nanti baru kita tonton ya. Nah, kita lanjut sekarang materi kita. Tentang proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian tahu bagaimana perjuangan para tokoh proklamasi untuk membuat negara kita terbebas dari rongrongan penjajah? Tentu saja mereka punya strategi dan cara masing-masing. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga punya cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, supaya terhindar dari predator yang dapat membunuhnya. Yuk kita lihat bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri. Pernah dengar kata adaptasi nggak, anak-anak Ibu sekalian? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Menyesuaikan lingkungan, Bu. Menyesuaikan, Bu. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iya, untuk lebih memperjelas lagi, yuk kita simak video berikut ini. Oke. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Bilkis. Teman-teman harus tetap semangat belajar ya, walau belajarnya masih di rumah. Dengar nggak suaranya? Allah, Bilkis. Dengar, Bu. Bagus. Dengar, Bu. Jelas suaranya. Sebelum belajar, jangan lupa selalu berdoa ya teman-teman, agar Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Kita mulai ya teman-teman. Let's go. Teman-teman, pernah dengar kata adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidup atau agar tetap hidup dan tumbuh. Cara adaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat tertentu. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ada beberapa ciri khusus yang dimiliki tumbuhan yang hidup di air. Di antaranya, mengapung di dalam air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Juga, batang atau tangkai daun berongga udara agar dapat mengapung di air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi pada teratai adalah dengan memiliki daun yang tipis dan lebar agar bisa mengapung di atas air. Permukaan daun dilapisi zat lilin sehingga tidak akan busuk walaupun terkena air. Pangkal tangkai daun pada eceng gondok memiliki banyak rongga udara agar dapat mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat dan berserabut. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Yang kedua adalah higrofit.
Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ciri tumbuhan higrofit diantaranya memiliki daun yang tipis dan lebar. Permukaan daun juga memiliki banyak stomata. Contoh tumbuhan higrofit adalah talas, paku-pakuan, dan lumut. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit diantaranya adalah permukaan daun dilapisi lilin agar mengurangi penguapan air. Daun kecil bahkan ada yang berbentuk duri, berakar panjang untuk mencari air, dan memiliki batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus dan lidah buaya. Demikianlah beberapa jenis adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya, atau teman-teman bisa memutar kembali video pelukis ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya, anak-anak ibu sekalian, udah tonton videonya kan? Sudah, Bu. Mana asik? Bu. Sudah, Asik Bu. nggak nonton video? Asik, Bu. Ada Lagi, Bu. Lagi. Jadi dari video tadi, apa yang kamu dapat? Ada xerofit. Hidrofit, xerofit. Ada 3, Bu. Iya. Jadi, karena tadi nonton video kan sekilas tayang dia ya. Sekarang biar lebih jelas lagi. Ibu meminta anak ibu satu-satu membaca ya. Ya, untuk ciri-ciri tumbuhan hidrofit, ibu minta anak ibu Rini. Tolong baca sayang. Saya aja, Bu. Saya. Ya, baca. Sumia. Sulastri, Bu. Sulastri ya. Silakan Sulastri. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, batang berongga atau menggembung dan berisi udara. Yang kedua, daunnya mengapung di atas air. Yang ketiga, bentuk daun lebar untuk memudahkan penguapan. Keempat, contohnya ada kangkung, eceng gondok, bunga teratai, dan genjer, Bu. Iya. Selanjutnya ibu minta Nak Timbul bacakan Iya, Bu. yang ini. Nah, coba baca. Ciri-ciri tumbuhan higrofit. Pertama, 1. Hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Daun Daunnya melingkar atau melengkung. Contohnya pakis, keladi, dedalu, daun ungu. Oke. Untuk yang ketiga, ibu minta anak ibu yang cantik, Novita Sari. Baca sayang. Ciri-ciri tumbuhan xerofit hidup yang pertama hidup di daerah yang kering. Yang kedua, daunnya tebal, sempit, kadang berbentuk duri. Yang ketiga, batangnya tebal dan basah karena menyirami air. Simpan ya. Contohnya Kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan buah naga. Oke. Makasih anak-anak ibu yang sudah membacakan. Sekarang kita masuk ke LKPD. Ini pohon apa? Bambu, Bu, bambu. Bambu dia tidak termasuk hidrofit maupun xerofit. Dia bisa di air, bisa di darat. Cuman dia juga tumbuhan yang punya ciri-ciri khusus.
Sekarang kembali lagi ke kelompok kalian masing-masing. Diskusikan dengan kelompokmu. Sebutkan bagaimana ciri-ciri khusus pohon bambu yang berfungsi untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Oke. Setelah itu masuk ke soal yang kedua ya. Sekalian ini ya, nanti dipresentasikan ya. Iya, Ibu. Yang soal yang kedua. Nah, ini ada gambar banyak tumbuhan ini, tanaman. Ada kangkung, eceng gondok, apa-apa aja saya? Ini Ada pakis. teratai, Nah, ada daun ada ungu, bunga, Ada pakis, lagi, Lidah buaya. keladi, buah naga, genjer, pohon pohon kurma. enceng gondok. Nah, di antara tumbuhan berikut ini, manakah yang termasuk tanaman hidrofit, dan xeropit? Ini lembar kerjanya. Silahkan diskusikan dengan temanmu, biar ibu yang pantau ya. Oke, mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Sudah? Sudah, Bu. Diskusi, jangan satu orang aja yang kerja, masing-masing mengeluarkan pendapat, ya, jangan ribut. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung presentasikan. Yang pertama, kelompok mana ini yang mau maju? Ayo, Bu ya, kelompok 1. Ya. Oke, silakan Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan bagaimana ciri pohon bambu berfungsi mempertahankan hidupnya. Dia mempunyai bulu-bulu halus. Bulunya itu menyebabkan gatal. Iya. Untuk menghindari predator supaya tidak mudah memangsanya ya. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya, apakah kelompok 1 mau lanjut ke nomor 2 atau kelompok lain? Bagaimana? Saya, Bu. Oh, iya. Oke, silakan kelompok 3 ya, Sumi. Iya, tumbuhan hidrofit, contohnya kangkung, genjer, teratai, dan enceng gondok. Kemudian tumbuhan higrofit, contohnya pakis, daun ungu, dedalu, dan keladi. Tumbuhan xerofit, contohnya lidah buaya, kaktus, buah naga, dan pohon kurma. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Jawab bisa nggak ini? Atau sama jawabannya dengan kelompok 3 dan kelompok 1? Kami salah satu, Bu. Salah satu, ya. Nggak apa-apa kalau salah satu, jangan salah semua. Oke, sekarang kita coba lihat ke depan sayang, semua. Lihat ke ibu. Ibu ada bawa apa nih? Tadang! Kalian tahu apa ini? Ini adalah Genjer. halo anak ibu. Genjer ya, Bu. Genjer. Ya, Bu. Daun sawi, Bu. Oke. Sawi apa genjer? Genjer. Ini yang maksudnya. Oke. Ya, Selanjutnya ada lagi nih. Apa ini? apa tuh, Bu? Kaktus. Kaktus. Oke. Ini baru. Yang dekat, Bu. Ini baru Pakis. Pakis. Semuanya ini. Ya Allah. Banyak. Enggak. Oh iya. Ya, kesemuanya ini ada di lingkungan kita. Nah, Kan udah minum tadi pagi, nggak boleh dua-dua. di depan sekolah kita ya. Nah, dari 3 bahan yang Ibu sajikan ini yang kita ada di depan kalian ini, tolong dengan kelompok kalian observasi. Observasi, teliti, masuk kemana, si ini masuk kemana, yang ini masuk kemana, yang ini juga masuk kemana ya, masuk ke hidrofit atau xerofit.
Kerjakan, kalau diskusi kerjakan di LK yang ini ya. Ini ya. Dah. Tugas kamu ini ya. Tuliskan masing-masing ciri-ciri cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Higrofit menyesuaikan diri, apa ciri-cirinya tadi? Misalnya batangnya panjang, berongga gitu ya. Masih ingat kan? Kalau higrofit, Ya, Bu. dia tinggal di tempat yang lembab, ya kan? Dah, masa ibu kasih tahu Ya, lagi? Bu. Kalian masih ingat kan? Dah. Nah, dari yang 3 ini tadi, ini dia lembar kerjanya di depan kalian. 3 ini tadi, kalian pilih salah satu, mau kaktus, mau genjer, mau pakis, kalian pilih. Kemudian jelaskan secara lisan tentang ciri-ciri tumbuhan yang kamu pilih. Nah, misalnya kamu pilih kaktus, sebutkan ciri-cirinya. Oke, Ibu minta dari kelompok timbul aja ya. Coba kelompok 2. Iya, Bu. Pilih mana, sayang? Saya mau pilih apa tadi, Bu? Pakis, Bu. Pakis, iya. Iya. Sebutkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh pakis sesuai dengan habitatnya ya. Iya, tadi pakis, Bu. Sifatnya itu apa tadi ya? Aduh, aku lupa. Ya. Nah, coba sebutkan dulu dia tergolong hidrofit apa higrofit atau xerofit? Dia termasuk higrofit, Bu. Iya, higrofit. Lembab ya. Iya, Bu. Terus ciri-ciri khususnya yang kalau higrofit tadi apa? Tadi yang memiliki yang masih melengkung. Ya, daun mudanya Iya, Bu. melengkung. Tinggalnya di tempat yang lembab, Bu. Oke. Kelompok lain bagaimana? Ada yang mau maju? Oke, bagus semua ya. Bagi yang kelompok lain berarti sudah jelas semua. Nah, dari LK yang Ibu bagikan tadi, sekarang yang belum lengkap dilengkapi. Ya, belum lengkap nanti biar dikumpulkan. Baik, Bu. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Udah siap? Udah siap semua? Siap, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Kesimpulannya ada berapa tadi? Yang pertama tadi teks proklamasi. Teks proklamasi, Bu. Ada tokoh-tokoh teks proklamasi di dalamnya. Ya. Adaptasi, Bu. Jenis-jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman, Bu. Cara-cara tumbuhan menyesuaikan diri Menyesuaikan diri. berdasarkan habitatnya. Ada 3 tadi kan? Coba Iya, sebutkan. Bu. Ada higrofit, dan xerofit. Oke. Nah, alhamdulillah sekali hari ini kalian memberikan dengan baik. Sebelum kita tutup, coba Abdul Salam pimpin doa kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini berguna bagi kita, Pak ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Ibu mau pesan. Tetap jadi anak yang baik ya. Jalan nanti setelah pulang, jangan tolak-tolakan. Kita turun bukit kita itu kan longspa ya tuh. Jadi jalan pelan-pelan, jalan di pinggir ya.
sampai rumah langsung pulang ke rumah, jangan main-main lagi di jalan. Sampai rumah buka baju, cuci tangan ya. Oke. Jangan lupa belajar karena besok kita akan pertemuan selanjutnya ya. Besok nonton lagi kan, Bu? Ya, besok lagi kita ketemu lagi ya. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.